Yo guys, welcome back to Cuan Airdrop Channel. Di untuk video kali ini kita akan bahas Monad ya. Monad. Kemarin ada yang request tuh kayaknya, Bang, the next Monad gitu ya. Nah, ini ekosistem daripada Monad ya, ataupun partnernya lah gitu ya. Jadi di sini udah di-share ya. Ini baru ya, kalau ini baru banget ini ya, di Februari tanggal 18 ya, langsung kita recordkan ini ya, kita buatkan tutorialnya. Jadi Monad Potential Testnet or Multiply Incentive Testnet earn TORBS. Nah, ini dengan dia bukan cuma dengan Monad, tetapi ada BSC, ada Sepolia, tiga itu ya, ada tiga testnet gitu. Nah, tapi di sini walaupun ini testnet insentif ya, biasanya kalau insentif memang potensial dan bukan kaleng-kaleng ya, dengan si Monad, kemudian juga ada si ini ya, Multiply ini dari Pantera, dan juga ada beberapa lainnya seperti Sequoia dan lainnya itu ya. Jadi termasuk worth it untuk kita kerjakan ini gitu ya. Nah, yang perlu kalian siapkan yang pertama itu kalian harus punya yaitu USDT di jaringan BSC. Minimalnya $5, 5 USDT. Gitu. Nah, kalau yang belum punya silahkan depositkan ke akun yang akan kalian gunakan di sini. Di Monad ini ya, Multiply ini ya, di Multiply untuk insentif testnya. Kalian depositkan ke sana ya. Kalau yang belum, kalian bisa deposit pakai BNB dulu. Ya, BNB kemudian sekitar $6,5. Setelah itu kalian depositkan ke wallet kalian and then di swap ya dari BNB ke USDT ya, ke USDT. Seperti ini ya. Jadi kita pakai Rabi wallet. Kita deposit ya kan, udah deposit tadi BNB-nya udah didepositkan. Nah, maka kita klik yang di swap ini. Nah, USDT BNB kita swapkan ke USDT sebesar $5 ya, 5 USDT. Udah gitu ya. Jangan semuanya ya, kita deposit 6,5 itu karena setengahnya ataupun sisanya dari $5 itu nanti kita buat untuk kebutuhan fee-nya gitu ya. Kenapa kok pakai mainnet, Bang? Ya ini untuk apa ya? Untuk mengurangi user daripada testnetnya. Jadi memang real user yang bisa ngerjain gitu ya, walaupun dia mau beberapa multiple account ya, mereka harus modal satu akun gitu ya, satu wallet harus ada $5 gitu ya, agar kalian bisa eligible gitu ya guys ya. Udah ya ini ya, ini kan harus ada 5x USDT, nanti caranya kita akan jelaskan ya. Untuk yang setelah itu kita udah deposit ya kan, ya kita set RPC dulu ya, RPC nya. Nah, caranya kalau pakai Rabi wallet ya, kita add di sini, kemudian ini ada untuk add network ya. Nah, di sini itu ada custom. Setelah di custom itu ada tulisan network di sebelah sini nih. Masih proses, tunggu dulu. Nih, kebanyakan ini ya. Network yang udah kita add ini banyak banget. Jadi kadang-kadang lemot ya. Nah, kita add yang network. Kita klik networknya. Nah, di sini sign ID ya. Kita bisa ambil yang ini ID. Kita masukkan ke sini. Kemudian network name-nya adalah Monad Testnet. Monad Testnet, RPC URL-nya ini dia. Kemudian currency simbol adalah MON. Block Explorer URL itu kan opsional, jadi bisa kita kosongkan. Kita confirm. Sudah ini ya. Tadi kan 40 ya, unfold chain-nya tadi kan 40, sekarang udah 41. Nah, sudah ya. Sudah kita add. Dan kemudian kita buka yang di sini. Step 1 yaitu kita register di sini. Ya, kita swap USDT to XUSDT ya. BSC network minimal adalah 5 USDT. Kita klik. Ya, karena kita tadi udah buka sebenarnya ya, kita tutup semua dulu ini. Oke. Kemudian kita persiapkan juga nanti kita masuk ke sini ya, register testnetnya, dan juga kita udah ya, dua aja di sini. Oke, dulu ya, di sini kita persiapkan dulu untuk new version. Kita refresh browser dulu. Nah, kalau yang ada tampilan seperti itu ya bisa di refresh ya. Ini mohon maaf, sabar-sabar dulu ya, karena memang maklum testnet ya. Testnet dan ini mainnet juga ya. Oke, sudah terbuka ya, kita konekkan wallet ya, kita pakai Rabi wallet. Dan pastikan untuk menggunakan wallet yang ada parse ya. Karena Monad ini layer 1 ya, takutnya nanti
dia harus bisa untuk membuat sebuah jaringan baru ya. Walletnya harus wallet baru. Kalau wallet yang nggak pakai parse seed phrase ya 12 kata atau 24 kata itu nggak bisa untuk ini, untuk buat wallet yang berbeda dari IFM ya, karena private key biasanya menggunakan IFM saja gitu ya. Sudah seperti ini. Nah, ini dia ya. Nah, di sini kita hanya punya waktu 6 hari untuk bisa menyelesaikan pertama kali deposit ya. Nanti kita akan dapat 20 kali URBS ya, multiple on first deposit ya. 0,1 URB for every $1 deposit. Oke. Sudah seperti ini ya, pastikan di jaringan BNB ya. Kita pakai BNB aja dan USDC-nya kita rubah ke USDT. Seperti ini. Nah, ini kan ada muncul saldo kita ya, bisa di max ataupun bisa kita ini aja $5 bisa lah, terserah. Nah, di sini saya boleh untuk di max aja kalau saya ya. Nah, kemudian kita klik generate yield to ensure for all our user and preference bank we are temporarily allowing only deposit over $10. Oke, kurang guys. Tadi itu $5 ya. Tadi itu $5. Saya udah coba dan belum sempat record ya. Dan ternyata udah dinaikkan lagi ini ya. Jadi kita harus deposit lagi nih ya, $10 untuk minimal depositnya. Oke, kita stop dulu videonya. Oke, deposit sudah masuk ya. Di sini kita udah ada $11,5 dan kita bisa lakukan swap dulu ya. Kita klik swap dan di sini BNB ya. Kita swap lagi $5 aja. Oke, 5,16 is oke. Tunggu ini untuk prosesnya ya. Nggak perlu pakai pancake ya, karena udah otomatis di Rabi ini ada juga ya. Dan Rabi ini sebenarnya ada airdropnya juga, cuman belum jelas ya, belum jelas. Oke, udah kita sign in. Oke, tunggu ya prosesnya di sana. Ini ada 1 ya, pending ya. Kita tunggu sampai selesai pendingnya. Cepat kali ya anjay, baru berapa menit udah naik. $10 itu 165 ribuan ya guys ya, 165 ribuan. Nah, ini udah ya, udah. Kita rubah dulu ke USDC, kemudian kita rubah lagi ke USDT agar dia loadingnya reload ya. Nah, oke, jadi ada 4 tahap ya tadi ya, ada 4 tahap untuk kita bisa generate yield-nya ya, tukar dari USDT ke XUSDT-nya itu ya, ada 4 tahap. Jadi setelah itu baru kita akan menerima yaitu ini USDT to ini. Yield generating will begin after 48 hours of holding. Jadi setelah kita convert ya, ini akan memakan waktu 48 jam. Berarti 2 hari ya, 2 hari. Selama 2 hari kita harus menunggu ini masih pending sampai selesai, baru nanti akan di-convert ya. XUSDT-nya akan di-convert ke USDT. Bang, bisa di-convert lagi nggak? Bisa dijual lagi nggak? Bisa ya. Di sini ada menu sell-nya juga. XUSDT-nya itu bisa kita jual, tetapi juga pasti akan butuh waktu ya. Entah itu biasanya sih 7 hari ya, 7 hari, tapi nanti kita akan lihat ya, Di sini ada sell X ini may take up 10 hari ya. Jadi setelah kita, nah ini sudah masuk ya. Sudah masuk, sudah convert ya. Oke, jadi bukan nunggu ya. Bukan nunggu 48 jam sebenarnya, bukan menunggu 48 jam. Tadi kayaknya salah mengartikan aja kita ya. Nah, ini setelah kita punya XUSDT-nya, kita holding dulu ya selama 48 jam kalau nggak salah tadi ya, untuk kita eligible ke insentif testnetnya. Nah, setelah itu baru bisalah kita mau di-convert lagi ya. Mau di-convert lagi bisa. Tapi kita akan kena fee ya. Fee-nya itu adalah 2,25 USDT. Mahal banget ini ya. Dan kita akan menerima yaitu cuman $8 dari deposit sebesar 10,38 USDT. Diterimanya juga itu adalah 10 hari yang akan datang. Jadi silahkan untuk deposit dikit aja, $10 aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nah, sudah ya. Sudah, kita udah deposit. Kemudian kita balik lagi kita ke step 2, yaitu kita register di testnetnya. Nah, sama, walletnya harus sama dengan yang kita pakai di Multipi yang mainnet gitu.
kok ada mainnet, ada testnetnya Bang, gitu. Ya, sebenarnya ini mungkin trik baru ya, trik baru dari sebuah project agar meminimalisir daripada akun-akun bodong ya, akun-akun bodong yang suka multiple account ya. Saya juga sering sih. Oke, kita lanjut lagi, kita konekkan Rabi Wallet, verify, kemudian kita confirm di Rabi Wallet kita, check in ya, check in and confirm. Kemudian di sini ada enable, yang di enable juga. Kalau yang baru connect ya, biasanya itu ada 4 tahap ya, ada 4 tahap. Untuk confirmnya itu ada 4 tahap. Kalau kita kemudian disconnect dan connect again, itu cuma ada 2 tahap ya. Nah, something wrong ya, ini karena banyaknya yang akses, ini something wrong, ada yang salah. Coba lagi. Oke, di sini kita sudah sukses ya, dengan beberapa kali percobaan untuk connect tadi ya, sign in ya, dan akhirnya berhasil. Nah, di sini kita butuh yaitu untuk klaim daripada voucher di BNB, itu kita harus punya yaitu TBNB ya. Nah, di sini saya nggak punya di wallet yang ini ya, nggak punya. Saya akan kirimkan dulu untuk TBNB-nya ke wallet ini, kemudian nanti akan saya klaim ya untuk vouchernya. Nah, untuk ini juga ya di sini. Nah, di sini saya punya balance ya. Tadi sebenarnya saya udah klaim ya. Ada tadi ya. Itu ada bug tadi ya, ketika saya nyoba itu ada bug dan saya berhasil untuk klaim 90 USDC. Sekarang nggak bisa lagi. Dan ini Sepolia ya. Di Sepolia juga kayaknya ada tadi, ada 90 juga ya, sama. Jadi satu dia ya. Di Berachain juga. Nah, ini ada 90 juga harusnya. Oh enggak ya, belum. Coba dulu. Ada ya, tetap ada ya. Ini. Nah. Wah, aduh tadi lupa nggak ke-record ya, asik tadi. Kasihkan ganti-ganti wallet tadi ya. Saya coba ganti ke Rabi, terus ganti lagi ke OKX ya. Jadi kita setelah ini ya, kayak gini kita pindah chain, biasanya akan ada tampilan untuk klaim ya. Untuk klaim, maka kita silakan untuk klaim vouchernya ya, vouchernya. Untuk yang di BNB itu ada, di BNB voucher itu ada ya. Nah, udah, kita nanti tak sertakan juga di bawah ya. Untuk ambil voucher dari BNB kita butuh 0,001 BNB lah di mainnet untuk klaim voucher ya, untuk klaim voucher testnet BNB tuh. Nah, ini deposit ya. Nah, karena kita punya 140 ya di sini. Nah, saya cuman mau deposit dikit aja, 30 aja, karena mau tak bagi ke beberapa chain lainnya seperti Sepolia ya. Nah, seperti ini. Nah, udah ya. Get started. Nah, ini kita punya kode untuk di-invite ke teman kita ya. Kemudian di sini ada holding. Nah, ini holding kita ya. Nanti akan masuk di sini ya. Nah, nanti akan masuk di sini nih. Ya, kita bisa klaim di sini hasil daripada staking kita ya. Nah, memang kalau kita lihat seperti ini ya, memang mereka ini adalah sebuah project di mana mereka staking yield with stablecoin ya. Jadi memang kita staking menggunakan stablecoin, kemudian dapat income yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan si teks ya, ataupun di tempat-tempat lainnya gitu. Ini sudah, ini Berachain. Nah, kita bisa klaim juga di sini ya. Nah, seperti ini nih. Ya, kalau untuk teman-teman yang baru mau klaim ya, di sini bisa juga kita klaim ya. Ini untuk USDC di Bera Network ya. Tapi kalau kita mau klaim, kita butuh voucher daripada Beranya ya, Bera Bertio gitu. Ini sudah. Nah, kalau kita mau lihat juga di sini ada ya, Unstick juga. Untuk chainnya dipastikan juga di sini. Nah, BNB. Nah, ini untuk, nah seperti ini nih ya, klaim voucher ya. Kita bisa ambil di BNB yang ini ya. Nah, di BNB situ itu untuk klaim vouchernya daripada testnet BNB untuk fee kita, agar kita bisa klaim voucher sebesar 50 USDC di jaringan BNB network gitu. Ini tunggu. Nah, ini sudah ya. Karena kita udah klaim ya, jadi nggak bisa lagi. Nah, ini ada unstick ya. XUSDT kita masih belum masuk.
Tadi kita masuknya di XUSD ya. Nah, ini sudah ada ya. Kita udah stake sebesar 65 USDC. Ya, kita bisa unstake ya. Nah, ini nggak bisa di 50% ataupun max ya. Ini udah otomatis, jadi nggak bisa kita setting. Jadi nanti aja lah ya kita unstake-nya. Kemudian di sini ada reward. Ini hadiah kita nanti ya. ORB ya di sini. For kita take USDT. Take USDT for every 100 USDT kita akan dapatkan yaitu 10 TORBS per hari. Nah, berarti memang kita harus mencapai 100 USDC ya per 10 TORBS itu kita akan bisa dapat perharinya gitu. Jadi kita fokusnya untuk stake ya, pokoknya sampai 100 USDC ya gitu. Jadi tiap hari nanti kalian bolak-balik ya ke menu stake ini agar kalian bisa untuk klaim yang pertama, kemudian yang kedua kita perlu yaitu untuk stake-nya gitu. Dan sini saya mau stake lagi karena tadi udah 60 ya, saya akan stake lagi untuk ini. Untuk stake 40 dolar lagi ya, 40 USDC lagi agar bisa mencapai 100 USDC gitu. Oke, di sini tunggu. Kita confirm. Ini testnet loh ya. Ini bukan yang mainnet ya. Testnet kan tadi yang mainnet kan tadi cuma 5 dolar tadi. 10 ya. 10. Ini. Oke, di approve. Ini staking. Nah, sudah ya, sudah masuk di sini. Kita rubah lagi ke XUSD. Sudah masuk 100 XUSD ya. Kita klik yang holding lagi. USDT, USDC. Di sini yang di atas ini masih kosong ya. Tapi yang di bawah ini sudah masuk ya. XUSD saya sudah ada 100. Yang di sini ini adalah multiple holding. Nah, nanti ini ya, ini akan masuk di sini nih. Ini akan masuk di sini nih. Karena sama ya tempatnya nih. Sama saja. Jadi nanti akan masuk ke tempat yang itu. Sementara itu masih menunggu dulu. Menunggu yaitu sekitar 48 jam tadi ya kalau nggak salah ya. Gitu. Activity. Ini sukses. Ini masih ada yang pending. 7,5 pending. 10. Ini unstick masih belum ada. Leaderboard. Season 2 ya. Ini sudah di season 2 ya. Rank saya masih kosong ya. Ini to RB daripada orang-orang ya. Ini. Oke. Silakan kalian kumpulkan fokusnya di mana, yaitu ya di TORB-nya ini. TORBS ini yang harus kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya ya, gitu. Sebenarnya kalau di season 1 ini enak banget ini ya. Cuman ya udahlah N ya. Kita masih ada di season 2, masih bisa lah gitu. Oke, cukup seperti itu sebenarnya untuk taksnya. Jadi cuman deposit di mainnet ya, staking kemudian sebesar 10 USDT and then kita ke testnetnya daripada multiply dan kita claim vouchernya dan kita staking sampai 100 USDC untuk dapatin 10 TORBS setiap harinya gitu. Oke, gitu aja ya. Untuk yang di ini monatnya ya, ini kita belum ada ya, belum tampil ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman udah muncul yang monat ya silahkan diklaim. Nah, untuk klaim monatnya kita butuh fee ya. Nah, kita bisa pakai auto ya, auto. Nah, ini ya, monat testnet free ya untuk teman-teman yang mengerjakan auto dan ada 1000 poin, itu kalian bisa klaim yaitu 0,1 monat ya. Free ya. Itu cuman bisa klaim 1 kali saja gitu. Nanti untuk bisa kita gunakan di sini fee-nya ya, monat itu tadi gitu, 0,1-nya. Nah, ini tadi Sepolia juga ya, Sepolia yang awalnya kita ada USDC-nya ya, ternyata itu hilang. Cuman ada di BNB. Ya karena memang di awal kita cuman klaimnya di BNB gitu ya. Tadi memang kayaknya bug aja gitu ya, cuman bug yang terjadi gitu. Dan untuk di unstake juga saldo kita masih aman. Masih ada 100 ya. Oke, aman lah gitu ya. Untuk di holding, di reward juga ini masih belum update ya. Sekitar 2 harian kalau nggak salah ya. Nanti baru akan muncul
TORBS-nya ataupun 1 hari gitu. Nah, untuk teman-teman yang di sini ya mungkin ada pertanyaan nih. Tadi kan sebenarnya kita udah ya, di multiply yang mainnet itu kan udah kita jelaskan. Udah kita jelaskan, kalau memang ada masalah gitu ya, nanti komen aja di bawah. Tapi aman kalau saya udah deposit tadi sebesar 10 USDT lebih ya, itu udah masuk ya, masuknya di holding, bukan di ini ya, bukan asset in your wallet ini ya, bukan di sini. Nah, sudah ya, sudah seperti itu. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri, try lagi ya. Ini hanya tutorial sementara karena masih banyak bug juga. Mungkin ini videonya juga agak sedikit membingungkan ya, tetapi tetap akan kita upload. Semoga dapat membantu teman-teman untuk menjelaskannya ya gitu. Nah, soon pasti kita akan update lagi tentang multiply ini dan juga monatnya ya. Karena memang di multiply ini monatnya masih belum muncul lagi ya. Kalau sudah muncul nanti pasti kita akan update dan sepertinya pasti nunggu normal gitu ya. Kalau udah normal pasti kita akan update kembali gitu. Sementara ini ya cuma seperti ini aja gitu ya. Yang penting kalian udah stick aja ya, mumpung cuma $10 gitu ya. Selamat yang udah dapat di $5 gitu. Nah, tentunya silakan untuk pantau di channel Cuan Airdrop. Kalau kita belum sempat untuk post ke YouTube, kita akan post di Cuan Airdrop channel dulu gitu. Oke guys, thank you. The next kita akan sebelum bahas itu ada OG Labs yang akan kita bahas juga nanti ya. Oke, thank you and see you again guys. Don't forget to subscribe, like video ini, komen dan share kepada teman-teman kalian semua. And thank you.